Rekan-rekan sekalian, untuk sesi ketiga dari audio forensik, saya akan menunjukkan bagaimana proses autentifikasi dan proses akuisisi dengan menggunakan beberapa tools. Nah, sebelumnya untuk skenario kasus yang ingin ditangani, misalkan ini ada satu keping micro SD diduga digunakan untuk menyimpan data rekaman, dalam hal ini adalah data audio. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata micro SD tadi isinya kosong. Nah, bagaimana untuk proses akuisisi? Jadi mengumpulkan bukti-bukti yang ada bagaimana? Karena micro SD sendiri belum bisa dikatakan ada buktinya kalau tidak diketemukan atau tidak ada hasil analisanya terkait tentang isi dari micro SD tersebut, sehingga perlu dilakukan proses pengumpulan data, dalam hal ini akuisisi. Jadi pengumpulan terkait bukti-bukti yang ada, kemudian proses analisis, kemudian proses pembuatan hasil laporan investigasi atau reporting. Nah, pertama adalah proses akuisisi. Di sini akuisisi yang akan digunakan menggunakan beberapa tools. Yang pertama adalah Helix. Di dalamnya Helix nanti itu ada FTK yang digunakan untuk membuat create this image-nya. Jadi kalau kita mau membuat create this image, itu kita bisa menggunakan FTK. Yang ini FTK. Kemudian di dalamnya Helix kita ada ini ya, ada FTK, atau beberapa juga kita bisa download FTK langsung juga bisa. Jadi tidak perlu Helix, kita bisa menggunakan FTK. Nah, setelah create this image-nya ini selesai, saya membacanya menggunakan Encase. Sebetulnya membaca langsung dengan FTK juga bisa. Saya ingin membacanya menggunakan Encase. Saya ingin menunjukkan beberapa tools yang ada dan fungsinya. Jadi sekalian menunjukkan beberapa tools yang ada di forensik. Nah, hasil Encase nanti akan memperoleh file-file yang ada di dalam micro SD. Meskipun micro SD kalau dilihat di properties isinya adalah mendekati 0. Nah, tapi dengan menggunakan FTK create this image, kemudian menggunakan recovery folder di Encase, maka file-file yang kita cari bisa diketemukan. Dalam hal ini adalah filenya adalah file audio. Nah, kemudian file audio ini selanjutnya dilakukan pengecekan, diautentifikasi dengan menggunakan tools PRAT, PRAT ini ya, PRAT. Nah, ini nanti melihat apakah file yang ada di dalam bukti ini, apakah ini telah mengalami editing ataupun yang lainnya, nanti kita lihat dengan menggunakan tool PRAT. Jadi kita mulai untuk proses pembuatan create this image menggunakan tools atau proses akuisisi ya, dengan menggunakan beberapa tools ini. Oke, di sini kita mulai. Kita tunjukkan dulu bahwa storage yang akan dilakukan proses duplikasi, atau dalam hal ini istilahkan dengan tanda kutip adalah proses cloning. Kita cek dulu, ternyata memang kosong. Jadi size-nya kecil, mendekati 0. Oke, selanjutnya kita gunakan Helix. Selanjutnya kita pilih Helix ya, ini ya. Kita pilih Helix. Oke, selanjutnya kita cari FTK-nya. Nah, ini FTK Imager. Kita tekan. Nah, selanjutnya kita akan membuat create this image. Nah, kita pilih yang logical drive. Nah, kemudian kita pilih storage yang akan kita clone atau kita duplikasi.
Nah, kemudian kita pilih E01 karena nanti kita membukanya menggunakan encase. Nah, kita tulis di sini case number berapa, misalkan kita tulis saja misalkan 012 ya. Yang lainnya kita bisa kosongkan. Dan kita next. Nah, kita pilih tempat penyimpanannya mau di mana itu. Misalkan di sini karena saya menggunakan virtual machine, size yang paling besar adalah di C, maka saya memilih yang di C. Ini misalkan hasil FTK. Oke, selanjutnya kita beri nama filenya apa misalkan. Misalkan kita tuliskan hasil 0012. Kemudian finish. Nah, selanjutnya nanti kita akan tekan start ya. Oke, start. Nah, ini adalah proses pembuatan disk image atau yang biasanya dikenal sebagai proses cloning gitu ya, atau duplikasi. Nanti kita lihat. Nah, ini di C yang di hasil FTK. Nah, di sini hasil duplikasinya akan muncul di sini. Ini memerlukan waktu yang lumayan lama ya. Ini tergantung size-nya juga, besaran storage yang ada. Nah, ini semakin besar ukurannya, maka semakin lama proses pembuatan disk image-nya. Di dalam hal ini kita percepat untuk prosesnya. Jadi kita tunjukkan, kita lakukan editing ya, kita potong-potong untuk proses pengambilannya kita percepat. Oke, ini sudah mau selesai. Nah, nanti hasil duplikasi jika sudah selesai nanti akan menghasilkan file disk image dan beberapa file lainnya. Salah satu yang berbentuk TXT adalah suatu data fingerprint. Data fingerprint ini menunjukkan bahwa proses lama pengambilan, kemudian fingerprint yang dengan menggunakan beberapa algoritma nanti ditunjukkan pula di situ, termasuk hasil pengambilan dan hasil verifikasinya. Jadi ada verifikasi fingerprint. Hal ini penting agar dipastikan bahwa proses duplikasi atau dalam tanda kutip diserahkan sebagai proses cloning ini memperoleh file semua, atau file yang dilakukan proses duplikasinya ini adalah semua file yang ada di storage. Tentunya yang terbaca dengan tools ini ya. Karena ini tools lama mungkin ada beberapa keterbatasan. Mungkin kalau tool yang versi terbaru mungkin lebih banyak lagi yang bisa dimunculkan. Oke, ini sudah dilihat match sama. Nah, kita bisa lihat yang di sini. Nah, ini kita buka dengan menggunakan encase. Oke, ini versi lama kita oke saja. Nah, di sini hasil cloning belum menunjukkan file yang ada di dalamnya ini apakah terbaca atau tidak. Nah, ini kita perlu menggunakan encase ya untuk memunculkan beberapa data yang lost. Misalkan dalam hal ini contohnya adalah memunculkan data loss tapi di dalam satu folder gitu ya. Nanti kita pilihnya adalah recovery folder. Oke, kita klik, nah kita pilih recovery folder.
Nah, setelah itu kita oke. Nah, di pojok kanan bawah itu nanti tertera akan jumlah hitsnya. Di sini hits yang dimaksud adalah jumlah folder yang diketemukan. Ini jumlah hits dari folder. Nah, kita tunjukkan untuk storage sendiri sebenarnya isinya seperti ini. Jadi setiap data tersimpan di dalam kotak-kotak kecil itu. Jadi kalau ingin menghapus data ya menghapus bit per bit yang ada di situ. Jadi kalau hanya dengan menggunakan format saja, ya pasti masih bisa dimunculkan data yang tersimpan di storage. Nah, seperti itu. Data-datanya ada di situ. Oke, ini proses recovery-nya mau selesai, verifikasinya juga masih separuh. Masih butuh beberapa waktu. Oke, ini yang proses untuk recovery-nya sudah selesai. Recovery folder yang lost. Kita klik OK. Nah, ini tinggal tunggu beberapa saat. Setelah kita tekan OK juga bisa, tapi ini kita tunggu saja agar proses verifikasinya selesai. Jadi kita tunggu proses verifikasinya hingga selesai ya ini ya. Ini beberapa detik lagi selesai, kita tunggu. Oke, kurang beberapa detik lagi. Oke, ini sudah hampir selesai. Ya, ini sudah kita anggap saja sudah selesai di sini. Kemudian kita tekan OK ya di sini ya, yes itu. Nah, selanjutnya kita lihat hasil recovery tadi itu kita memperoleh apa. Nah, di sini ada recovery folder. Di situ ada recovery folder. Kita lihat, wah di sini kita menemukan beberapa folder ya yang ada di dalam tempat penyimpanan tadi hasil cloning tadi. Hasil create disk image tadi. Nah, kita lihat. Nah, di sini karena di sini kita mau mencari file audio, maka kita fokusnya adalah mencari file audio yang ada di dalam folder tadi. Kita lihat satu-satu. Nah, di sini ada file audio. Nah, kita bisa lihat, nah, memang file audio berdasarkan informasi juga tanggalnya itu misalkan. Nah, sekarang kita mau melihat file itu kondisinya bagaimana. Kita pastikan bahwa file yang kita ambil nantinya bisa dilakukan proses untuk autentifikasi. Kemudian berikutnya lagi kita bisa analisis. Kita lihat satu-satu apakah file ini kondisinya masih baik atau tidak. Oke, kita lihat posisinya file itu di mana, ukurannya bagaimana. Jadi kalau filenya ukurannya kecil sekali mungkin sudah rusak gitu ya. Kita pastikan bahwa file yang kita ambil ini adalah file yang benar dan dalam kondisi yang baik gitu ya. Kita cek satu persatu. Nah, setelah yakin, kita bisa lakukan proses copy.
Nah, klik kanan, kemudian copy. Oke, kita klik. Kita pilih all file. Kemudian kita next. Setting yang lainnya kita biarkan saja. Oke, kita logical file saja yang kita ambil. Yang lainnya kita biarkan saja kosong. Kita next. Nah, kemudian kita pilih file ini nanti mau disimpan di mana gitu. Jadi kita jadiin satu saja yang di hasil FTK. Oke, tempat penyimpanan sudah kita pilih. Setting yang lainnya kita biarkan saja, kemudian kita klik finish. Nah, di sini proses pengkopian berhasil ya, berhasil. Kita klik OK, kemudian kita lihat di tempat penyimpanannya. Nah, kita lihat ini sudah masuk di situ. Jadi kita lihat beberapa file muncul di situ. Selanjutnya kita copy dan kita analisis. Kebetulan di sini saya menggunakan untuk toolsnya Prat, saya menggunakan di laptop Mac-nya. Kalau yang tadi adalah di virtual machine Windows-nya. Kita kopikan di situ. Oke, sudah. Selanjutnya kita buka yang di tool Prat. Nah, ini. Dan kita baca ya, kita open, read from file, kemudian hasil FTK kita buka. Nah, udah. Nah, ini adalah file-file yang kita ketemukan di microSD yang kosong. Nah, dengan menggunakan beberapa tools bisa kita munculkan. Sebelumnya kita buat create disk-nya. Oke, ini kita buka dengan menggunakan Prat seperti ini. Untuk menggunakan penggunaan tool Prat, memang audionya ini kita tidak bunyikan ya, yang ada di Pratnya ini. Jadi kalau didengarkan ada di situ kalimatnya ini sesuai yang ada kalau kita buat transcriptingnya seperti itu. Oke, kita lihat satu-satu, kita bisa perdengarkan satu-satu. Demikian rekan-rekan nanti kalau ingin mencobanya bisa mengikuti apa yang step by step yang ada di dalam video ini. Dalam hal ini untuk file X adalah file asli, kemudian file yang lainnya adalah file yang memodifikasi, hasil modifikasi. Nah, nanti kita bisa membuktikan apakah W, Z, dan Y itu adalah dibuat dari X. Kira-kira seperti itu. Ini kira-kira adalah bagaimana suara yang tidak pernah diucapkan atau tidak pernah istilahnya, karena ini kalau suara ini dibolak-balik menjadi narasi yang berbeda, makna yang berbeda. Di sini maksudnya adalah sebenarnya dia tidak pernah mengucapkan itu, tapi beberapa potong kata dibolak-balik menjadi persepsi yang berbeda. Nah, nanti kita mengecek apakah bisa terlihat atau tidak. Nah, di sini kita tunjukkan kalau ada yang terpotong bentuknya akan seperti ini, hitam. Nah, ini garis lurus seperti penjelasan di audio forensik yang bagian kedua. Mungkin bisa dilihat di situ penjelasannya. Untuk sel itu adalah untuk membesarkan, kemudian
out itu adalah untuk mengecilkan. Nah, di sini kita bisa mengatur intensitas ya, dynamic range. Nah, ini kalau terlalu besar, misalkan sini 110, seperti ini hasilnya. Dynamic range dari spektograf. Kita atur lagi, misalkan kita 10, kita turunkan. Di sini untuk melihat degradasi dari spektografnya bagaimana. Jika kalau ada pemotongan nanti degradasi akan kelihatan. Nah, di sini kita contohkan, misalkan seperti ini. Ada perubahan degradasi. Nah, selanjutnya kita mau buat transcripting. Kita isi nama kita tapi tanpa spasi di sini ya. Oke. Kemudian untuk agar bisa kita buat transkripnya, kita klik dua. Jadi dua file tadi kita jadiin satu membukanya. Nah, dia seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita lihat, kemudian kita buat tulisan per kata yang ada di situ. Kita klik yang di spektografnya. Oke. Kita pastikan, kita dengarkan dulu posisinya yang tepat di sebelah mana. Oke, kita atur, kita sesuaikan. Kalau tidak sesuai, kita atur ya, kita majukan atau kita mundurkan. Nah, kalau sudah kita ketik. Nah, bunyinya yang ada di situ adalah itu. Kita lakukan satu persatu. Ini adalah dinamakan sebagai proses transcripting. Jadi membuat apa yang diucapkan, kita buat bentuk teksnya. Jadi kalau kita set kurang pas, kita paskan di posisi yang benar. Oke, kita atur. Sambil kita putar, apakah ini pas atau tidak. Kalau tidak pas, kita klik di spektografnya, kemudian kita geser gitu ya, sehingga penggeserannya setelah muncul buletan di spektograf itu. Oke, kalimat berikutnya, jadi kita dengarkan dulu sampai mana posisi pengucapannya. Oke, nah kita lihat apakah ini sudah pas. Oke, sudah kalimat ketiganya itu. Kemudian kalimat keempatnya.
Oke, kalimat keempatnya adalah misalkan itu. Kemudian yang ke 5, kita lihat. Jadi untuk nanti proses analisis untuk identifikasi pengambilan sampel kata, bisa menggunakan kalimat-kalimat ini gitu ya. Di kalimat-kalimat ini nanti dianalisis untuk diperoleh fiturnya. Jadi pengambilan fitur nantinya itu bisa pada kalimat meskipun diucapkan berulang-ulang tapi bukan hasil kopian itu ya. Jadi kalau misalkan ada ucapan misalkan Anda, nah itu bisa dihitung 3 kalimat. Tapi kalau Anda kemudian dikopi 3 kali, itu tidak bisa karena fiturnya hasil pengkopian pasti sama. Tapi kalau Anda lah itu bisa digunakan sebagai 3 kata itu ya, bisa digunakan sebagai 3 kata. Karena untuk di audio forensik ini harus minimal jumlah kata yang diakuisisi ini harus memenuhi jumlah. Biasanya dikatakan satu kata itu identik jika dibandingkan minimal dengan 20 kata yang sama. Artinya berarti pembandingnya lebih dari 20 gitu ya. Jadi kalau kata yang dibandingkan tidak jumlah identiknya kurang dari 20, nah ini karena ini kaitannya tentang ilmu pengetahuan, ini probabilitas, maka jumlah itu ya harus dipenuhi. Jadi kalau di bawah kurang dengan 20 bagaimana ya? Kalau kurang dari 20 ya bisa dikatakan bahwa kata yang dibandingkan tadi tidak identik. Jadi sesuai dengan beberapa referensi memang harus memenuhi jumlah minimal. Oke, ini sudah semua. Jadi yang diucapkan di bentuk audionya ini untuk gelombang seperti itu, jika diterjemahkan menjadi suatu kata yang bentuknya terketik atau dibuat transkripnya adalah seperti itu hasilnya. Nah, kita ulangi untuk file yang lainnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, file aslinya adalah file yang X. Kita buat transkripnya lagi. Di kedua file ini kita buka jadi satu. Nah, kita perdengarkan dulu. Kalau file yang pertama maknanya adalah meminta. Nah, kita lihat file aslinya maknanya bagaimana. Oke, kita posisikan yang sesuai. Oke, jika sudah sesuai kita ketikkan di situ. Jadi tinggal diketik saja di posisi yang kuning tadi ya. Posisi yang kuning itu kita bisa ketik nanti kalau kita sudah yakin posisinya itu sesuai, tinggal kita ketik saja. Di situ bisa diketikkan kata atau apa yang kita dengar gitu ya. Jadi kalau tidak terdengar apa ya kita kosongkan atau kita bisa kita kasih tanda atau tulisan tidak terdengar dalam tanda kurungnya seperti itu. Jadi ini perlu berulang-ulang untuk mendengarkan sehingga posisinya sesuai.
Nah, di sini berarti mendengar secara kritis ini penting karena untuk mengetahui apakah eh, kalimat yang diucapkan ini dilakukan proses editing atau tidak. Ini juga bisa kita dengarkan itu. Jadi kalau ada suara aneh atau tidak, suara aneh dimaksudkan ini pada saat terjadi pemotongan ini akan muncul, kalau pemotongannya tidak halus akan muncul nada-nada tertentu yang oleh orang yang peka ya di pendengarannya, dia tahu bahwa di rekaman itu ada proses editing, yaitu penggabungan atau penghilangan. Oke, kita lihat lagi. Jadi misalkan ini suatu kondisi yang contoh ya, jadi tidak dalam kondisi yang sebenarnya ini. Kalimat yang diucapkan ini juga kalimat yang contoh saja. Oke, yang berikutnya. Ini karena kalimat yang diucapkannya cepat dan singkat, maka space-nya juga kecil gitu ya. Oke, ini kita cek kembali apakah sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, kita geser ke kalimat berikutnya. Oke, kita geser. Memang agak untuk membuat transkripsi ini membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu. Karakter yang digunakan seperti ini. Nah, plat ini termasuk tools yang cukup bagus ya, cukup bagus untuk proses analisis. Dan ini plat ini tools free gitu ya, gratis ya, bisa di download, diinstal di beberapa operating system. Jadi tinggal di browsing saja itu ya. Ini kita geser lagi. Ini adalah kosong, jadi kita kosongkan saja. Oke, kita geser. Kita atur sesuai di posisinya ya ini ya. Jadi pada saat pembuatan transcripting ini kita tidak bisa asal ya, tapi kita sesuaikan dengan apa yang diucapkan di atasnya. Karena ini nanti digunakan sebagai report ya. Jadi data-data pada hasil proses investigasi. Jadi di report ini ada data-datanya. Salah satunya ini data transcripting. Oke, misalkan yang diucapkan adalah itu. Kita geser sedikit. Oke. Berikutnya kita lihat di kalimat berikutnya. Nah, oke, kita lihat.
Ini kalimat berikutnya. Kemudian kita atur, kita sesuaikan. Ini posisinya sempit ya, karena memang pengucapannya cepat dan katanya adalah singkat. Jadi untuk proses identifikasi untuk sampel kata yang terlalu singkat, fiturnya menjadi tidak unik. Jadi disarankan tidak menggunakan kata-kata dengan durasi yang singkat, karena fiturnya menjadi tidak diketemukan di situ. Ini nanti kalau proses ekstraksi maksud saya. Ya, ini yang artinya kalau kita lihat kalimat yang rekaman pertama dan rekaman kedua, ini maknanya berbeda. Jadi kalau yang pertama adalah maknanya negatif, yang rekaman kedua ini adalah menolak gitu ya maknanya. Oke, sekarang yang rekaman ketiga. Ini rekaman yang ketiga. Kemudian kita buat Oke, ini kembali, jadi satu-satu kita ambil lagi. Satu-satu kita ini apa? Identifikasi kata-katanya. Di satu-satu kita lihat kata-kata yang ada di audio itu apa saja. Berikutnya, file yang berikutnya, kata berikutnya. Oke, ini sudah. Oke, ini di kalimat yang berikutnya. Nah, kalau dilihat makna dari rekaman ketiga ini, jadi file yang ketiga ini maknanya jadi negatif ya.
Jadi memang misalkan diskenarikan adalah rekaman pertama, ketiga dan keempat adalah rekaman yang digunakan untuk membuat seseorang yang tidak pernah mengucapkan hal negatif, dia mengucapkan hal negatif. Nah, bagaimana proses pembuktiannya? Kira-kira seperti itu. Oke, ini kalimat berikutnya. Nah, kalau didengarkan yang tertulis adalah sama yang didengar. Oke, berarti proses transcriptingnya hasilnya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, yang keempat. Ini proses transcripting yang keempat. Oke, berikutnya potongannya suara yang kata itu sampai batasnya sampai mana, kita klik di situ, kita ketikkan. Berikutnya oke, seperti ini kita atur. Setelah sesuai, kita ketikkan. Oke, kita ketikkan itu. Berikutnya oke, ini sudah. Ini berikutnya kalimat yang terakhir. Ini kalimat, nah ini kalimat yang terakhir. Oke, nanti proses transcripting file pertama sampai file keempat sudah selesai. Nah, selanjutnya kita cek, kita lihat. Ini kalau mau dimunculkan formatnya tadi seperti itu, tapi kita tidak munculkan. Kita mau lihat apakah file ini terlihat mengalami editing atau tidak. Jadi kita
bisa menggunakannya, salah satunya adalah dengan analisis spektrograf. Jadi analisis spektrumnya di sini tapi menggunakan spektrograf, dalam hal ini menggunakan spektrograf. Seperti yang diketahui, spektrograf ini di dalamnya terdapat amplitudo, frekuensi, dan waktu. Ini ada degradasi perubahan karena di sini lihat suatu pemotongan karena ada degradasi perubahan rekaman satu dengan potongan rekaman yang lain, karena memang adanya noise yang berbeda gitu ya, yang melatar belakangi di audio tadi, di suara yang dipotong dan sambung lagi. Kita lihat yang pertama tadi kelihatan terjadi pemotongan, sama ini juga yang ketiga. Jadi kalau yang kedua kita tidak cek, asumsinya adalah asli atau dinyatakan asli. Nah kalau yang ketiga ini juga kelihatan ini ada pemotongan karena di sini terlihat bentuk gelombang yang terpotong seperti itu. Jadi tidak mungkin gelombang bentuknya adalah seperti itu. Nah di posisi itu ada proses editing. Kita lihat yang bagian akhir, apakah ada degradasi perubahan spektrum di situ. Kalau tidak ada, kita lihat yang lain, di bagian yang lain apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian kita lihat yang di posisi tengah ini. Nah, ternyata setelah kita perbesar juga tidak terlihat dengan jelas itu ya, ada perubahan atau tidak. Kemudian kita pindah ke bagian yang lain. Nah, di sini ada sedikit perubahan. Nah, kalau yang di sini kita lihat lagi. Nah, di sini ada proses atau ada terlihat perubahan degradasi dari spektrograf. Kemudian file yang keempat, nah kita lihat. Nah di sini terlihat ada pemotongan. Nah di sini terlihat pemotongan untuk gelombang yang terpotong. Kemudian di bagian ujung kita lihat, nah ini juga sama, ada bagian yang dihilangkan. Jadi file yang set juga demikian. Nah jika dilihat memang di sini juga hasil akuisisinya diketemukan beberapa menjadi kalimat yang berbeda di sini ya, dapat menjadi kalimat yang berbeda. Berikutnya kita akan lihat yang di sini. Jadi setelah dilakukan proses akuisisi, nah hasil transcripting ternyata diketemukan file dengan kata-kata seperti ini: file Y, file X, file Y, dan file Z. Nah, berdasarkan file-file ini, ternyata memang Y, X, Y, Z, dan Y ini dimodifikasi dari file X. Sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang diucapkan di X digunakan untuk membuat suatu narasi yang berbeda di file Y dan file Z. Nah, ini adalah salah satu hasil untuk autentifikasi ya, menunjukkan bahwa file W itu dimodifikasi di bagian mana saja dan buktinya mana. Ini ditunjukkan seperti ini. Jadi file W hasil modifikasinya atau hasil editingnya diketemukan adanya pemotongan ya, pemotongan dan penyambungan seperti ditunjukkan seperti itu.
Kemudian juga demikian juga untuk file Y, adanya pemotongan dan adanya penyisipan kata. Demikian juga untuk yang di file Z, ada penyisipan dan pemotongan kata. Nah, berdasarkan bukti-bukti yang diketemukan, dapat dinyatakan bahwa file Y dan file Z dibuat dari file X. Nah, berarti artinya file Y dan file Z adalah file yang tidak pernah diucapkan. Artinya file X ini sumber dari pembuatan file-file tadi. Bisa dikatakan kalau ini adalah suatu kasus, berarti kasusnya ini adalah kasus pembuatan narasi bersumber dari file X. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ini tergantung dari kasus yang akan diselesaikan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.